Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Konten ini gue membahas seputar Timnas Indonesia yang akan sebentar lagi melakukan TC-nya. Ada friendly match melawan Irak, lawan Filipina. Terus gue akan membawakan beberapa hal, berita-berita terbaru mengenai Timnas kita. Ada Arhan juga yang tiba-tiba kena kartu merah. Terus gue mau ngebahas sedikit tentang Irak juga yang sedikit meremehkan kita. Terus pemain-pemain yang harus kita waspadai. Ada juga yang sesuai prediksi gue yang mengenai timnas Irak ini. Nanti gue akan bahas sampai habis. Jadi pastikanlah kalian nonton dari sekarang sampai habis, jangan di skip-skip, dan kalian juga bantu gue untuk di like video ini supaya ratingnya bagus, terus video gue semakin disebar sama YouTube. Dan juga yang belum sholat, kalian usahakan sholat dulu, setelah itu baru balik nonton gue lagi. Jangan nonton gue baru sholat, tapi kalian sholat dulu, kewajiban kalian yang utama. Setelah itu baru kalian balik untuk nonton video gue lagi. Oke? Gue akan memulai satu persatu. Ini cukup menarik berita-beritanya, update-update terbarunya. Banyak-banyak yang gue sampaikan. Jadi gue kayaknya akan membawakannya nggak buru-buru, santai supaya mudah untuk dimengerti. Ya salam. Oke, yang pertama Timnas Indonesia. Jadi sekarang total sudah ada 22 pemain di Timnas kita. Tentu regulasinya mewajibkan untuk ada 3 kiper di sana. Jadi sisa 1, walaupun masih bisa ada rombak-rombak ya. Misalkan dari 22 pemain ini juga mungkin masih bisa dibongkar pasang. Atau gue nggak tahu udah deadline apa enggak. Tapi yang pasti sekarang 22 harus nambah 1 lagi kalau mau mencapai minimalnya. Ya itu pastinya kiper. Jadi akan ada 1 kiper lagi yang akan gabung ke Timnas Indonesia. Itu menurut Pak Sumarji. Dan belum ketahuan siapa kipernya gitu. Gue berharap kiper yang akan datang ini menjadi kiper utama. Tapi rasanya kalau ngelihat Martin Paes yang kita harap-harapkan, proses dia ini agak sedikit rumit. Rumitnya itu lumayan lah berbelit. Jadi kayaknya bukan si Martin Paes yang akan gabung, kiper satu laginya. Gue nggak tahu siapa, Pak Sumarji pun nggak ngebocorin namanya siapa. Jadi masih menerka-nerka aja. Cuman masalah Martin Paes ini agak spesial kasusnya, karena dia pernah bermain untuk Belanda di usia 22 tahunnya. Ini yang menjadikan dia itu sulit prosesnya untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Jadi ada syaratnya itu, jadi harus masuk ke pengadilan dulu. Nah, masuk ke pengadilan itu syaratnya dia harus warga negara Indonesia dulu. Kalau nggak salah kayak gitu. Makanya kemarin dia disumpah, dia jadi warga negara Indonesia, baru diajuin untuk ke pengadilannya. Nggak gampang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Masih bisa kemungkinan, karena apa? Gue ngelihat dari PSSI-nya, dari Exco-nya juga masih percaya diri untuk mendatangkan Martin Paes. Dan seperti biasa, pengurus di PSSI ini kadang suka punya jurus-jurus sakti yang bisa yang nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin sama mereka. Jadi gue berharap banget Martin Paes, karena kita butuh kiper. Bukan berarti Hernando nggak bagus, dia bagus. Cuman kalau ada yang lebih bagus, kenapa enggak? Dan ya demi kebaikan timnas lah. Siapapun pemain yang nggak perlu Martin Paes, siapapun aja. Kalau ada yang lebih bagus juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang sekarang depan mata ini Martin Paes yang udah tinggal selangkah lagi, tapi ternyata kasusnya dia ini nggak sama yang lain, agak sedikit ribet dibanding yang lainnya. Oke? Jadi yang berikutnya adalah Indonesia, timnas kita udah datang pemain-pemainnya. Gue ngeliat juga video Sandy Walsh udah datang di airport, dicegah-cegah untuk minta foto. Keren gue ngeliatnya, itu menunjukkan antusias kita. Ada perempuan-perempuan juga nyamperin. Nanti gue mau bahas khusus tentang ini di akhir-akhir video. Banyak pemain yang udah datang ke Indonesia karena besok tanggal 27 itu dimulainya TC. Kita akan matang banget persiapannya. Tanggal 2 ini ada friendly match lawan Tanzania yang harga tiketnya fantastis, 250.000. Banyak yang komen kalau nggak mau beli tiket, jangan banyak ngomong. Ribet jadinya. Jadi gue menyuarakan suara-suara dari teman-teman. Kalau tiketnya kemahalan sebenarnya. Kalau misalkan kita ngeluarin tiket untuk nonton bintang yang datang masih oke lah. Tapi kalau kita nonton Tanzania dengan keluar biaya 250, anak-anak ini juga yang protes bukan dia nggak mampu. Dia juga mampu beli tiket. Cuman bagi dia, ya ini terlalu mahal aja gitu mungkin. Gue menyampaikan suara mereka yang tidak terdengar, gue berusaha menyampaikannya ke publik karena gue punya media sosial. Terus, bukan berarti gue nggak beli. Gue beli tiket yang lawan Filipina, gue nonton. Karena yang lawan Irak, gue nggak mau nonton di stadion. Gue ada acara.
Jadi gue nonton di bareng-bareng atau nobar kayak gitu. Nanti yang lawan Filipina gue nonton ke stadion. Jadi gue protes itu bukan berarti gue nggak nonton. Berapapun harganya insya Allah bakal gue beli demi mendukung timnas. Jadi bukan gue ngomong terus gue nggak ngebantu timnas juga ya, enggak. Cuman gue menyuarakan yang teman-teman ini bersuara tapi nggak sampai gitu. Jadi gue mewakili mereka. Sebenarnya itu sih tujuan gue. Oke, nyampe mana tadi gue? Oh iya, persiapan tanggal 2-nya lawan Tanzania friendly match, terus ada beberapa latihan lagi. Nanti ketemu lawan Irak. Kayaknya persiapan kita udah cukup amat lumayan waktunya, matang juga. Dan di lain sisi, Irak ini agak sedikit ngeremehin kita. Kenapa? Karena tanggal 1 mereka baru kumpul. Tanggal 2-nya mereka baru berangkat ke Indonesia pakai pesawat pribadi dari Irak. Dan itu baru pemain-pemain lokalnya aja. Baru pemain-pemain lokal yang berangkat. Karena apa? Karena pemain-pemain Irak yang ada di Eropa itu akan berangkat masing-masing ke Jakarta juga, gabung sama yang lain. Tapi sesuai prediksi gue memprediksi kalau Irak akan menurunkan lapis 2. Kenapa gue prediksi itu? Karena dia udah pasti lolos sebenarnya. Jadi benar juga ternyata ada sekitar 6 pemain dari Irak yang pertama kali akan debut di sini. Jadi ada pemain-pemain baru yang baru dipanggil sama pelatihnya masuk ke timnas Irak. Dia akan dimainkan nanti lawan Indonesia. 6 pemain cukup banyak karena 6 pemain ini pasti dimainin semuanya. Mau ngapain jauh-jauh dibawa kalau nggak dimainin. Nah, yang feeling gue dia pakai lapis 2, ya kemungkinan besar lawan kita dia pakai lapis 2. Ini justru kesempatan emas buat kita. Ya kita harusnya sih bisa nyuri poin lawan Irak karena banyak pemain yang baru akan debut. Gue sebenarnya gue catat sih di sini nama-namanya. Ada di sini ada sekitar 7 pemain, ada 7 pemain yang akan debut di sini. Yang pertama Ahmad Makzi, kalau nggak salah namanya, ada Hussein Hasan, ada Ali Khadim, ada Kamil Syed, ada Marco Farag, ada Muhammad Altai, dan ada yang terakhir Akam Hassem. Ini dia pemain-pemain yang akan debut nanti yang dibawa lah sama timnas Irak untuk ke Indonesia. Dan ke-7 pemain ini mereka baru pertama kali dipanggil sama timnas Irak. Jadi memang benar-benar Irak itu menurunkan lapis keduanya untuk lawan timnas Indonesia. Kalaupun dipanggil pemain-pemain andalannya itu ada 3 yang harus kita waspadai. Siapa aja dia? Ini pemain-pemain topnya di Irak. Ada yang pertama namanya Ali Jassim. Ali Jassim ini wonderkid, umurnya masih 20 tahun. Dia jadi biang kerok pas kita dikalahin 5-1. Nah, ini orang andil banyak banget di pertandingan itu. Terus pas di Piala Asia kemarin juga dia main. Ini juga agak sedikit merepotkan si Ali Jassim ini. Lo ingetin namanya, Ali Jassim yang pertama. Yang kedua namanya Aiman Hussein. Ini juga selalu jadi bomber andalannya dia di timnas Irak. Dari 72 game, dia udah nyetak di catatan gue ada 22 gol. Banyak juga, performanya juga bagus juga. Aiman Hussein, ingetin namanya. Ali Jassim, Aiman Hussein. Yang terakhir, Muhannad Ali namanya. Ini juga masih muda, umur 23 tahun, 43 games di Irak, 19 gol. Waktu itu juga pas kita dikalahin, dia juga nyetak gol waktu itu. Jadi ini bisa menjadi momok bahaya. Kalau orang-orang ini dimainin ya, tapi kalau datang 7 pemain yang baru debut, kayaknya peluang untuk main si orang-orang ini, ya mudah-mudahan main, tapi hanya setengah babak atau kayak gimana lah. Mudah-mudahan gue berharap bukannya kita mengharapkan lawan kita mudah, tapi Irak ini bukan lawan yang gampang untuk ditaklukkan. Tapi ketika mereka menurunkan lapis 2, rasanya itu dia akan selevel sama kita, dan kita bisa mencuri kesempatan untuk mengalahkan atau minimal seri lawan si Irak gitu. Oke? Terus ada kejutan juga dari pelatihnya juga sedikit ketar-ketir juga, agak khawatir ngelawan kita karena dia ngelihat timnas yang kemarin Indonesia yang dikalahin sama dia itu berbeda dengan yang sekarang. Sekarang kita ada banyak tambahan, ada Jay Itzes, ada Tom Haye, ada Orat Mangun, waktu itu Shane Patinama juga main, ada beberapa, Sandy Walsh juga ada, tapi sekarang ada tambahan yang ini bikin galak lagi timnas Indonesia. Itu menjadi kekhawatiran dia. Bahkan dia ngomong, ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain dari Belanda menurut dia. Jadi ya, ini cukup menggemparkan juga kasus pemain naturalisasi kita yang membuat khawatir calon-calon lawan kita. Bagus, progresnya bagus untuk timnas Indonesia. Oke, poin yang berikutnya ini adalah yang lagi rame juga. Gue nggak tahu apa ya ini ya. Gue jujur gue benar-benar nggak tahu apaan. Yang Dewangga bikin story. Terus disambut sama teman-temannya juga pada bikin story, support Dewangga dan lain-lain. Legacy not piracy. Gue nggak tahu ini tujuannya apa. Banyak komentar yang gue baca, gue amati, ada yang bilang kalau mereka ini
jadi gini, dia minta disupport tapi nggak ngasih tahu kasusnya apa gitu. Jadi tolong saya minta bantuannya dari teman-teman semua supporter untuk mendukung gerakan ini apa segala macam. Tapi nggak dikasih tahu gerakannya apa. Timbullah akhirnya bola liar di kolom komentar. Semua orang berasumsi, semua orang mempunyai pendapat. Jangan dilarang karena kalianlah yang memancing pendapat-pendapat ini keluar. Harusnya jelas-jelas aja. Ada yang bilang ini S3 marketing untuk salah satu brand. Ada yang bilang ini adalah kampanye untuk menonton di siaran yang legal, jangan pakai streaming-streaming abal-abal. Ada yang bilang juga ini adalah aksi protes dari mereka terkait kebijakan yang akan muncul mungkin dengan 8 pemain asing untuk Liga Indonesia. Jadi kan banyak asumsi tersebar karena informasi yang diberikannya itu sepotong-sepotong. Harusnya jangan kayak gitu. Nanti ketika orang-orang berasumsi disalahin lagi. Ya jangan nyalahin orang yang berasumsi karena kalian ngasih informasi juga nggak jelas. Jadi negara bebas, negara boleh berpendapat ya jangan risih dengan pendapat-pendapat yang muncul karena kalian sendiri yang memulai itu. Nah, gue juga nggak tahu itu maksudnya apa. Dari 3 opsi itu gue nggak tahu yang mana yang paling mendekati, tapi itu yang tersebar, itu yang gue lihat di kolom-kolom komentar. Mungkin kalian punya pemikiran lain, kalian komen di sini mengenai gerakan dari Dewa Angga ini. Mungkin bisa gue jadiin bahan buat materi gue yang berikutnya, gue akan sampaikan lagi ke tempat ke kalian lagi gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lain. Oke? Terus yang berikutnya ada pengamanan hotel untuk pemain timnas diperketat. Ini akan menjadi efek positif juga karena apa? Karena pertandingan yang sangat amat penting untuk timnas Indonesia. Tentu butuh konsentrasi yang tinggi. Jangan ada gangguan-gangguan dari supporter yang masuk ke hotelnya yang memecah konsentrasinya. Mungkin tujuannya ke sana. Ada positifnya. Tapi supporter pun ingin melihat idolanya juga sebenarnya nggak salah-salah amat gitu. Tapi mungkin dengan diperketatnya ini jadi dijaga, nggak terlalu barbar kayak yang sebelumnya yang bisa liar masuk ke sana ke sini. Mungkin itu bisa menyebabkan pemain dari segi fokusnya terganggu mungkin. Jadi gue support aja gerakan ini. Cuman harus dimengerti juga sama supporter gitu. Jangan tetap udah ada penjagaan ketat, kalian tetap memaksakan diri untuk masuk ke dalam atau untuk mengganggu. Ya nantilah setelah pertandingan kalian mungkin ingin memberi support, sah-sah aja karena di semua juga di mana-mana di seluruh dunia juga ada hal-hal seperti itu. Oke? Terus yang terkait akan hal itu masalah yang ramai juga katanya banyak fans FOMO yang tiba-tiba mendukung timnas Indonesia. Bagi gue juga itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Karena apa? Karena awal pertama kali kita ngedukung pun itu kita orang FOMO juga sebenarnya. Lo kapan mendukung timnas? Misalkan gue dukung timnas dari tahun 90 misalkan nih. Ya lu FOMO pada saat itu. Ada orang dukung tahun 2000, ya dia FOMO pada saat itu. Dan ada orang ngedukung sekarang 2024, ya mereka FOMO pada saat sekarang. Nanti 10 tahun ke depan dia juga bukan FOMO lagi. Semua berawal dari FOMO. Jadi nggak ada yang salah dengan FOMO. Justru ini bagus buat gue karena menambah warna untuk supporter timnas Indonesia. Dan juga ada perempuan-perempuan, cewek-cewek yang tiba-tiba sekarang kayak mengidolakan K-pop kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Tiba-tiba ada fans yang benar-benar ada grup WhatsApp-nya. Rame banget anak-anak perempuan ini mengidolakan Rafael Strike terutama. Ngasih hadiah dan segala macam, memberikan support. Bagi gue juga itu boleh-boleh aja. Nggak ada yang salah. Yang salah apa? Di seluruh dunia juga ada fans perempuan yang kayak gitu. Nggak ada yang salah. Justru benar tadi gue bilang, ini menambah warna untuk supporter kita yang biasanya kita laki-laki. Tiba-tiba sekarang ada artis-artis muncul, ada perempuan-perempuan muncul, ada anak-anak muda juga, anak-anak kecil pada muncul, ibu-ibu juga ikut pada muncul. Ini bagus banget lah. Jadi yang tadinya kita dukung cuma satu kelompok, anggaplah, ini ada beberapa warna lagi. Ini bagi gue positif banget dan jangan kita mendiskreditkan mereka. Justru kita rangkul. Kalau dia nggak ngerti, ya kita kasih paham dia supaya dia mengerti tentang sepak bola. Positif banget. Gue mendukung itu. Cuman jangan sampai kefomoan kalian itu mencela orang-orang lama yang sudah berjuang. Jangan sampai kalian yang baru mendukung ini seakan-akan mengalahkan perjuangan teman-teman yang udah mendukung sejak lama. Itu jangan. Dan yang lama juga jangan menyalahkan yang baru ini. Karena sekarang kalian lama, dulu pun kalian suka baru, sama kayak dia orang. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Oke, terakhir dari gue itu untuk Pratama Arhan. Pratama Arhan ini sayang banget, gue sangat amat menyayangkan. Gue bahkan menunggu. Ada satu teman baru gue yang dia ngasih jersey ke Speed. Waktu itu I Show Speed lagi live-nya, dikasih jersey Arhan. Yang dia ngomong Arhan dari Sudan FC, dia bilang,
Itu viral banget, akhirnya gue live bareng dia, gue wawancara dia, dan gue akhirnya komunikasi terus sama dia. Gue bilang, gimana nih, kapan arahan debut nih? Dia nonton ke stadion waktu itu, dan dia bilang Arhan nggak debut hari ini. Kayaknya pertandingan berikutnya Arhan akan main, dia bilang. Menurut isu-isu yang berkembang di sana. Dan ternyata benar, Arhan akhirnya masuk ke line up, walaupun nggak starter. Gue komunikasi, kayaknya Arhan main, dan bener main, tapi sayang seribu sayang. Banyak, kita jangan terlalu terpaku sama menit berapanya, karena di vote mob beda, di live score beda, di mana-mana beda skornya, tapi paling enggak range antara 5 menit dari Arhan debut di menit ke-73-an, kalau nggak salah yang gue lihat, itu di menit 74 atau 76 itu, dia udah kena kartu merah gitu. Sayang banget gue ngeliat nih. Jadi, lu baru sekali dikasih kesempatan, tapi nasib Arhan pun nggak mau itu terjadi. Jadi jangan juga kita nyalahin dia. Dia pun nggak mau itu terjadi. Masa iya sih orang yang udah bertahun-tahun nggak debut, maksud gue bukan bertahun-tahun, maksud gue yang udah cukup lama waktu debut, butuh perjuangan dia untuk debut, tiba-tiba dia debut, yang perlu dia bersyukur terus masa iya dia sengajain untuk kartu merah, kan enggak juga gitu. Dan kalau gue ngelihat pelanggarannya pun, itu masih bisa diperdebatkan lah. Itu kan pelanggaran pertamanya dia, dan yang bukan si pemain musuhnya itu lagi nyerang ke arah gawang, justru lagi berbelok ke arah luar, keinjak kakinya Marhan, salah memang, tapi itu bisa diperdebatkan, harusnya sih nggak merah. Mungkin mungkin kuning itu sangat realistis untuk kasus si Pratama Arhan itu. Jadi, sayang aja, gue menyayangkan, harusnya kita bisa membanggakan bangsa Indonesia, tapi tiba-tiba nasib, ya nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi penguat Arhan, penguat mentalnya dia untuk kembali dipercaya lagi dan menjadi lebih kuat lagi, insya Allah. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.